Hai, kembali lagi. Di sini kita akan membahas metode Euler dan metode Hehn. Yuk disimak. Persamaan diferensial biasa atau yang disingkat dengan PDB. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Berikut ada 5 contoh dari persamaan diferensial biasa. Dari 5 contoh di atas, X merupakan peubah bebas, sedangkan peubah terikatnya adalah Y, yang merupakan fungsi dari X atau ditulis sebagai Y sama dengan GX. Berdasarkan turunan tertinggi yang terdapat di dalam persamaannya, persamaan diferensial biasa dapat lagi dikelompokkan menurut ordennya, yaitu yang pertama, persamaan diferensial biasa orde 1 yang terdapat pada contoh 1, 2, dan 3. Yang kedua, persamaan diferensial biasa orde 2 yang hanya terdapat di contoh keempat. Yang ketiga, persamaan diferensial biasa orde 3 yang hanya terdapat pada contoh 5. Dan seterusnya untuk persamaan diferensial biasa dengan orde lebih tinggi. Persamaan diferensial biasa orde kedua ke atas yang dinamakan dengan persamaan diferensial biasa orde lanjut. Persamaan diferensial biasa orde 1. Bentuk baku PDB orde 1 dengan nilai awal ditulis sebagai Y aksen sama dengan Fxy dengan nilai awal Y x0 sama dengan Y. Kadang-kadang Y aksen ini akan kita tulis dengan dy sama dengan dx. Jadi Y aksen sama dengan dy per dx. PDB orde 1 yang tidak mengikuti bentuk baku harus ditulis ulang menjadi bentuk persamaan seperti Y aksen sama dengan Fxy agar ia dapat diselesaikan secara numerik. Penyelesaian PDB secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di XR tambah 1 sama dengan XR tambah H, dengan H adalah ukuran langkah atau step setiap lelaran. Pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik, sedangkan pada metode numerik, nilai awal pada persamaan berfungsi untuk memulai lelaran. Terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi PDB, mulai dari metode yang paling dasar sampai dengan metode yang lebih teliti, yaitu metode Euler dan metode Hehn. Baiklah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu metode Euler. Diberikan PDB orde 1 yaitu Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan Fx, Y dan nilai awal Y x0 sama dengan Y0. Misalkan YR sama dengan YXR adalah hampiran nilai Y di XR yang dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini, XR sama dengan X0 ditambah RH, di mana R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Metode Euler diturunkan dengan cara menguraikan Y XR ditambah 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor. Y XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah R ditambah 1 pangkat X dikurang XR per 1 faktorial. Y dikali Y XR ditambah R ditambah 1 pangkat X dikurang XR pangkat 2 per 2 faktorial dikali Y double aksen XR dan seterusnya. Bila persamaan di atas dipotong sampai suku orde 3 diperoleh Y XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah R ditambah 1 pangkat X kurang XR per 1 faktorial dikali Y XR ditambah R ditambah 1 pangkat X kurang XR pangkat 2 per 2 faktorial Y dikali Y double aksen T, di mana XR kecil daripada T kecil daripada XR. Berdasarkan persamaan, Y aksen XR sama dengan F XR, YR dan XR tambah 1 dikurang XR sama dengan H.
Maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi Y XR ditambah 1 dikali Y XR ditambah H F XR, YR ditambah H per 2 Y double aksen T. Dua suku pertama pada persamaan tersebut yaitu Y XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah H F XR, YR, di mana R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Menyatakan metode Euler atau metode Euler-Cauchy. Metode Euler disebut juga metode orde pertama karena pada persamaan tersebut kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Untuk menyederhanakan penulisan, persamaan dapat juga ditulis lebih singkat sebagai YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HFR. Selain dengan bantuan deret Taylor, metode Euler juga dapat diturunkan dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan fx, y pada persamaan diferensial, di mana y aksen sama dengan fx, y x0 sama dengan y0. Integrasikan kedua ruas dalam selang xr, xr tambah 1. Gunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan ruas kanan, sehingga menghasilkan y xr tambah 1 dikurang y xr sama dengan hf XR, Y XR, atau Y dikali XR ditambah 1 sama dengan Y XR ditambah HF XR, YR yang merupakan metode Euler. Analisis galat metode Euler. Meskipun metode Euler sederhana, tetapi ia mengandung dua macam galat, yaitu galat pemotongan atau truncation error dan galat longgokan atau cumulative error. Galat pemotongan dapat langsung ditentukan dari persamaan berikut. E mendekati 1/2 dikali H pangkat 2 dikali Y double aksen T sama dengan O dikali H kuadrat. Galat pemotongan ini sebanding dengan kuadrat ukuran langkah H, sehingga disebut juga dengan galat per langkah atau error per step, atau galat lokal. Semakin kecil nilai H, atau yang berarti semakin banyak langkah perhitungan, maka semakin kecil pula galat hasil perhitungannya. Perhatikan bahwa nilai pada setiap langkah YR dipakai lagi pada langkah berikutnya, yaitu YR tambah 1. Galat solusi pada langkah ke R adalah tumpukan galat dari langkah-langkah sebelumnya. Galat yang terkumpul pada akhir langkah ke R ini disebut juga dengan galat longgokan atau cumulative error. Jika langkah dimulai dari X0 sama dengan H, maka berakhir di Xn sama dengan B. Maka total galat yang terkumpul pada solusi akhir Yn adalah E total sama dengan sigma N R tambah 1 dikali setengah dikali H kuadrat dikali YT sama dengan N dikali H per 2 dikali Y double aksen T sama dengan B kurang A per 2H dikali H kuadrat dikali YT sama dengan B dikurang A per 2 dikali Y double aksen T dikali H. Dengan E totalnya sama dengan YB sejati dikurang YXN Euler. Persamaan E total tersebut menyatakan bahwa galat longgokan sebanding dengan H. Ini berarti metode Euler memberikan hampiran solusi yang buruk, sehingga dalam praktek metode ini kurang disukai. Namun, metode ini membantu untuk memahami gagasan dasar metode penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan orde yang lebih tinggi. Metode Heun atau perbaikan metode Euler. Metode Euler mempunyai ketelitian yang sangat rendah karena galatnya besar atau sebanding dengan H. Buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Heun yang merupakan perbaikan dari metode Euler.
Pada metode Heun, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal ini diperbaiki dengan metode Heun atau korektor. Metode Heun diturunkan sebagai berikut. Y aksen X sama dengan Fx Yx. Integrasikan kedua ruas persamaan dari XR sampai XR tambah 1, di mana integral XR sampai XR tambah 1 Fx Yx dx sama dengan integral XR sampai XR tambah 1 Y aksen X dx sama dengan Y dikali XR tambah 1 dikurang Y dikali XR sama dengan YR tambah 1 dikurang YR. Nyatakan di ruas kiri dan suku-suku lainnya di ruas kanan. YR tambah 1 sama dengan YR ditambah integral XR sampai XR tambah 1 Fx Yx dx. Suku yang mengandung integral di ruas kanan, integral XR sampai XR tambah 1 Fx Yx dx dapat diselesaikan dengan kaidah trapesium menjadi integral XR sampai XR tambah 1 Fx Yx dx sama dengan H/2 dikali Fxr YR ditambah Fxr tambah 1 YR tambah 1. Masukkan persamaan 2 ke persamaan 1 menghasilkan persamaan YR tambah 1 sama dengan YR ditambah H/2 dikali Fxr, YR ditambah Fxr tambah 1 YR tambah 1 yang merupakan metode Heun atau metode Euler koefisien yang diperbaiki. Dalam yang diperoleh suku ruas kanan mengandung YR tambah 1. Nilai YR tambah 1 ini adalah solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Karena itu persamaan tersebut dapat ditulis dengan prediktor Y pangkat 0 R tambah 1 sama dengan YR ditambah H Fx R, YR. Untuk korektor, YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah H/2 Fxr, YR ditambah Fxr tambah 1, Y pangkat 0 R tambah 1. Atau ditulis dalam satu kesatuan YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah H/2 dikali Fxr, YR ditambah Fx R tambah 1 YR ditambah H Fx HR XR YR. Ini mempunyai tafsiran geometri yang sederhana. Perhatikanlah bahwa dalam selang XR sampai XR tambah setengah H, kita menghampiri solusi Y dengan garis singgung melalui titik XR dan titik YR dengan gradien F kali XR, YR, dan kemudian meneruskan garis singgung dengan gradien F dikali XR ditambah 1 Y pangkat 0 R ditambah 1 sampai X mencapai XR dengan R sama dengan 0. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berikut ini merupakan gambar tafsiran geometri metode Heun. Selanjutnya, galat metode Heun. Dari persamaan suku H/2 F dikali XR, YR ditambah F dikali XR tambah 1, Y pangkat 0 R ditambah 1 dengan aturan trapesium pada integrasi numerik. Dapat dibuktikan bahwa galat perlangka metode Heun sama dengan galat kaidah trapesium, yaitu EP sama dengan min H pangkat 3 per 12 dikali suku kedua Y dikali T, di mana T lebih kecil dari X, R tambah 1 lebih besar dari XR. Perhatikan bukti berikut ini. Bisa kita lihat buktinya.
Jadi, Galat longgokan metode Heiyun sebanding dengan H pangkat 2. Ini berarti solusi PDB dari metode Heiyun lebih baik daripada solusi dari metode Euler. Namun, jumlah komputasinya menjadi lebih banyak dibanding dengan metode Euler. Perbandingan metode Heiyun dengan metode Euler dilukiskan pada gambar berikut ini. Berikut ini merupakan gambar perbandingan metode Euler dengan metode Heiyun. Contoh soal Heiyun. Diketahui persamaan diferensial biasa itu dy per dx sama dengan x tambah y dan y 0-nya itu 1, dan hitunglah y 0,10 dengan metode Heiyun hanya. Penyelesaian diketahui fx, y sama dengan x tambah y, di mana a sama dengan x0 sama dengan 0 dan b-nya adalah 0,10 dan h nilainya 0,02. Maka jumlah langkahnya atau n-nya itu 0,10 dikurang 0 dibagi 0,02 dan hasilnya itu adalah 5. Perhatikan langkah-langkah berikut.